Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, arisan adalah satu fenomena yang tersebar di Indonesia. Bukan hanya uang, bahkan sekarang sudah tersebar beberapa jenis arisan lain seperti arisan buku, perlengkapan rumah tangga, elektronik, kendaraan, bahkan tabungan haji dan kurban. Sebelum mengetahui arisan, kita harus memahami bagaimana arisan itu sendiri. Tidak hanya kaum hawa dan ibu-ibu, kini arisan juga diminati oleh kaum bapak-bapak, remaja, bahkan anak-anak. Bentuk arisan sudah berubah. Yang sebelumnya arisan bisa didapatkan dengan cara mengocok undian, kini arisan bisa digilir berdasarkan nomor urut anggota arisan tersebut. Biasanya dalam arisan buku, seseorang bisa mengetahui kapan ia akan mendapatkan buku tanpa harus menebak dan menunggu kepada siapa bulan ini buku tersebut akan diberikan. Budaya arisan sangat diminati semua kaum karena dapat memudahkan kita dalam beberapa keadaan. Kita bisa mendapatkan barang yang kita inginkan tanpa mengumpulkan uang terlebih dahulu. Cukup membayar per bulan dan terbebas dari bunga. Selain itu kita bisa mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak dengan mudah, dan bagi mereka yang mendapat undian terakhir di dalam arisan secara tidak langsung telah terhitung menabung uang mereka dalam beberapa bulan. Seiring dengan berkembangnya budaya ini, ada beberapa pendapat yang membuat kita ragu tentang hukum arisan ini. Ada yang berpendapat bahwa mereka yang memenangkan arisan berarti membuka peluang dirinya untuk berhutang. Ada yang berpendapat bahwa acara makan-makan yang dihidangkan oleh yang memenangkan arisan tidak seharusnya dibudayakan, dan beberapa kejadian lain yang membutuhkan penjelasan. Lalu, bagaimanakah hukum dan tata cara arisan yang benar menurut Islam? Sebagian kecil ulama mengatakan bahwa hukum arisan adalah haram. Di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdillah Al-Syaikh, Syekh Sahli bin Abdillah Al-Fauzan, dan Syekh Abdurrahman Al-Barok. Ulama yang mengharamkan berpendapat bahwa arisan mensyaratkan orang yang berutang agar mengutangi di kemudian hari, karena setiap peserta arisan berhak mendapat jumlah utuh pengumpulan uang sampai putaran selesai. Utang piutang dalam arisan juga dianggap menyalahi prinsip tolong-menolong yang harusnya didasari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya, arisan ini dianggap menerapkan dua transaksi dalam satu akad, yaitu akad utang piutang dan menolong. Padahal Nabi Muhammad SAW melarang adanya dua jual beli dalam satu akad. Kemudian hukum arisan yang memperbolehkan. Jumhur ulama menggunakan dalil kias atau analogi dalam memperbolehkan arisan. Dalil ini terdapat dalam sebuah hadis bahwa Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW apabila pergi, beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya. Lalu jatuhlah undian itu kepada Aisyah dan Hafsah. Kemudian keduanya pergi bersama beliau. Hadis riwayat Muslim. Jika dipahami secara cermat, Nabi Muhammad memilih di antara istri beliau untuk dibawa berpergian dengan cara mengundi. Dari kejadian ini dapat disimpulkan bahwa cara itu hukumnya halal, karena pada undian itu tidak ada pemindahan hak dan tidak ada perselisihan milik. Maka jika pengundian di dalam arisan tidak ada pemindahan hak dan perselisihan milik, maka hukumnya adalah halal. Dilihat dari sisi substansi, pada hakikatnya arisan merupakan akad atau utang piutang. Dengan demikian, uang arisan yang diambil oleh orang yang mendapat atau memenangkan undian itu adalah utangnya, dan wajib untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar jumlah uang secara berkala sampai semua anggota mendapatkan hak atas arisan tersebut. Tidak ada dalil khusus yang mengharamkan arisan, karena ia adalah salah satu dari banyaknya muamalat kontemporer yang belum pernah dibahas dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung. Oleh karena itu, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu mubah atau diperbolehkan. Dari 3 poin di atas, dapat kita simpulkan bahwa meski ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa arisan sebaiknya dihindari, hukum arisan model di atas tetaplah mubah atau diperbolehkan. Kecuali beberapa arisan yang jelas haram hukumnya, seperti arisan model investasi, lelang, dan sistem bunga. Lalu bagaimanakah hukum arisan dalam Islam yang baik dan benar? Adapun tata cara arisan dalam Islam yang baik dan benar adalah: pertama, pihak yang menyelenggarakan arisan jelas. Kemudian ada pihak yang memberikan jaminan atas terselenggaranya arisan tersebut. Kemudian setiap peserta sepakat mengeluarkan jumlah uang secara berkala dalam waktu tempo yang tertentu. Selanjutnya, setiap peserta arisan sepakat mendapatkan jumlah uang yang setara dengan jumlah yang akan atau pernah mereka keluarkan. Dan terakhir, penentuan pemenang disepakati terlebih dahulu, baik dengan cara mengundi atau dengan menentukan nama yang memenangkan arisan setiap bulannya.
Selain itu sobat muslim, ketika dalam arisan tidak boleh membicarakan aib orang lain. Arisan juga tidak boleh mengandung unsur masyir, judi, dan spekulasi yang di dalamnya ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Tidak menerapkan bunga atau riba dalam arisan atau pembayaran, tidak boleh bersifat ria yang bertujuan untuk memamerkan kekayaan ketika arisan. Maka dapat disimpulkan, dengan dilakukannya arisan sesuai syariat Islam, maka insya Allah arisan yang dilakukan hukumnya halal di dalam Islam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.